Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 PGMIF penyusunan perangkat pembelajaran MI atau SD yang beranggotakan saya Veronica Zahratul, Afifah, Ahmad Abdul Hakim, Ayi Frida, Siti Wahidatus, dan Yunita Sari. Di sini kami akan membahas tentang penilaian pembelajaran. Yang pertama, hakikat penilaian dalam pembelajaran. Yang kedua, aspek-aspek yang menjadi perhatian dalam penilaian. Yang ketiga, prinsip-prinsip penilaian. Yang keempat, faktor pertimbangan dalam menentukan teknik penilaian. Yang kelima, macam teknik penilaian dalam pembelajaran. Yang terakhir, konversi nilai pembelajaran. Yang pertama, hakikat penilaian dalam pembelajaran. Apa sih hakikat penilaian dalam pembelajaran itu? Penilaian dalam pendidikan merupakan suatu proses untuk memperoleh keterangan dan dokumen tentang perkembangan belajar siswa. Penilaian merupakan suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran, baik menggunakan instrumen tes maupun non-tes. Penilaian pendidikan ditujukan untuk mengetahui hasil belajar peserta didik secara menyeluruh, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Maka, penilaian dapat dikatakan sebagai suatu proses pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis. Kemudian dianalisis untuk mendapatkan keputusan atau informasi tentang kedudukan serta perkembangan siswa. Aspek-aspek yang menjadi perhatian dalam penilaian. Yang pertama, penilaian aspek sikap. Dalam aspek ini terdapat 5 jenjang proses berpikir, yaitu menerima, memperhatikan, merespon atau menanggapi, menilai atau menghargai, mengorganisasikan atau mengelola, dan lain-lain. A. Observasi. Bentuk instrumen yang digunakan untuk observasi adalah pedoman observasi yang berupa daftar cek atau skala penilaian yang disertai rubrik, sedangkan skala penilaian menentukan posisi, sikap, atau perilaku peserta didik dalam suatu rentangan sikap. Pedoman observasi secara umum memuat pernyataan sikap atau perilaku yang diamati dan hasil pengamatan sikap atau perilaku yang sesuai kenyataan. B. Penilaian diri. Penilaian diri merupakan cara meminta peserta didik untuk melakukan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. C. Penilaian antar teman, yaitu dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terhadap sikap dan perilaku keseharian antar teman. Jurnal guru, yaitu catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Yang kedua yaitu penilaian aspek pengetahuan. Teknik kompetensi pengetahuan atau kognitif adalah penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur tingkat pencapaian atau penugasan peserta didik dalam aspek pengetahuan yang meliputi ingatan, hafalan, pemahaman, penerapan atau aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Jenis-jenis penilaian dalam aspek pengetahuan yaitu tes tulis, tes lisan, penugasan atau proyek. Tes tulis yaitu digunakan guru sangat
evaluasi, yang mana digunakan untuk mengukur pencapaian kompetensi pengetahuan dan juga kognitif peserta didik. Tes lisan. Tes berbentuk lisan adalah tes yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi terutama pengetahuan kognitif, di mana guru memberikan pertanyaan langsung kepada peserta didik secara verbal atau lisan dan ditanggapi peserta didik secara langsung. Penugasan atau proyek. Instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah dan proyek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. Yang ketiga yaitu penilaian aspek psikomotorik dan keterampilan. Dalam aspek psikomotorik terdapat 5 proses jenjang berpikir, yaitu imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Imitasi adalah kemampuan melakukan kegiatan sederhana dan sama persis dengan yang dilihat atau diperhatikan sebelumnya. Yang kedua yaitu manipulasi. Manipulasi adalah kemampuan melakukan kegiatan sederhana yang belum pernah dilihat, tetapi berdasarkan pada pedoman atau petunjuk saja. Presisi. Presisi adalah kemampuan melakukan kegiatan yang akurat sehingga mampu menghasilkan produk kerja yang tepat. Artikulasi. Artikulasi adalah kemampuan melakukan kegiatan yang kompleks dan tepat sehingga hasil kerjanya sesuai dan memuaskan. Naturalisasi. Naturalisasi adalah kemampuan melakukan kegiatan secara refleks. Prinsip-prinsip penilaian. Sebagai bagian dari kurikulum berbasis kompetensi, pelaksanaan penilaian sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor dan komponen yang ada di dalamnya. Akan tetapi, seorang guru atau dosen mempunyai posisi sentral dalam menentukan keberhasilan dan kegagalan dalam kegiatan penilaian. Maka, dalam pelaksanaan penilaian harus memperhatikan prinsip-prinsip penilaian. Macam-macam prinsip penilaian yaitu 1. Valid. Valid yaitu menilai apa yang seharusnya dinilai dengan menggunakan alat yang sesuai untuk mengukur kompetensi. Maksudnya, adanya kesesuaian antara alat ukur dengan fungsi pengukuran dan sasaran pengukuran. Apabila alat ukur tidak memiliki kesohihan atau kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan, maka data yang masuk akan salah sehingga kesimpulan yang diambil kemungkinan besar juga jadi salah. Prinsip-prinsip penilaian. Sebagai bagian dari kurikulum berbasis Prinsip-prinsip penilaian. Sebagai bagian dari kurikulum berbasis kompetensi, pelaksanaan penilaian sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor dan komponen yang ada di dalamnya. Akan tetapi, seorang guru atau dosen mempunyai posisi sentral dalam menentukan keberhasilan dan kegagalan dalam kegiatan penilaian. Maka, dalam pelaksanaan penilaian harus memperhatikan prinsip-prinsip penilaian. Macam-macam prinsip penilaian yaitu 1. Valid. Valid yaitu menilai apa yang seharusnya dinilai dengan menggunakan alat yang sesuai
benar-benar dapat dipercaya. Jika alat ukurnya reliabel atau dapat dipercaya, pengukuran yang dilakukan berulang-ulang dengan menggunakan alat yang sama terhadap objek dan subjek yang sama, hasilnya akan tetap relatif sama. Yang ketiga yaitu mendidik. Penilaian harus memberikan sumbangan positif pada pencapaian hasil belajar siswa. Maka penilaian harus dinyatakan dan dapat dirasakan sebagai penghargaan untuk memotivasi siswa yang berhasil serta sebagai pemicu semangat untuk meningkatkan hasil belajar bagi siswa yang kurang berhasil, sehingga keberhasilan dan kegagalan siswa harus tetap diapresiasi karena untuk menumbuhkan motivasi siswa agar lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran. Yang keempat, berorientasi pada kompetensi. Penilaian harus menilai pencapaian kompetensi siswa yang meliputi seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang berpijak pada kompetensi ini, maka ukuran keberhasilan pembelajaran akan dapat diketahui secara jelas dan terarah. Yang kelima yaitu adil dan objektif. Penilaian harus mempertimbangkan rasa keadilan dan objektivitas siswa tanpa membeda-bedakan latar belakang budaya, sosial, ekonomi, agama, bahasa, suku bangsa, dan jenis kelamin. Sebab ketidakadilan dalam penilaian dapat menyebabkan menurunnya motivasi belajar siswa karena siswa merasa dianaktirikan. Yang keenam yaitu terbuka. Penilaian hendaknya dilakukan secara terbuka bagi berbagai kalangan, sehingga keputusan tentang keberhasilan siswa dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan tanpa adanya rekayasa yang merugikan semua pihak. Yang ketujuh, berkesinambungan. Penilaian harus dilakukan secara berkesinambungan dari waktu ke waktu untuk mengetahui secara menyeluruh perkembangan siswa, sehingga kegiatan kerja siswa dapat dipantau melalui penilaian. Yang kedelapan yaitu menyeluruh. Penilaian harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta berdasarkan strategi dan prosedur penilaian dengan berbagai bukti hasil belajar siswa. Selanjutnya, faktor pertimbangan dalam menentukan teknik penilaian. Hasil penilaian digunakan untuk mengidentifikasi aspek-aspek kesulitan siswa dalam pembelajaran, sehingga guru tersebut dapat memberikan pembelajaran tambahan secara lebih efektif. Untuk itu, harus mempertimbangkan dalam menentukan teknik penilaian agar berjalan dengan baik. Berikut pertimbangan dalam menentukan penilaian. Yang pertama, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Teknik penilaian yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Misal, guru ingin menilai bagaimana siswa memecahkan masalah dalam pembelajaran bidang studi tertentu. Apabila itu yang hendak dilakukan, maka guru perlu memilih penilaian proses. Berbeda jika guru ingin menilai kemampuan siswa dalam melakukan percobaan. Teknik penilaian yang relevan tentunya tes kinerja. Hal itu perlu dipertimbangkan sehingga teknik penilaian yang dipilih bisa efisien. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang akan dinilai harus jelas. Sebelum guru menilai siswa, guru harus mengetahui jenis informasi apa yang dibutuhkan untuk menilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan mereka. Karena informasi yang hendak dikumpulkan berkaitan dengan ketiga aspek tersebut, sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa itulah
yang disebut dengan tujuan atau sasaran pembelajaran. Oleh karena itu, semakin jelas dan spesifik tujuan pembelajaran yang dirumuskan, semakin mudah guru untuk memilih teknik penilaian yang tepat. Yang ketiga, teknik penilaian yang dipilih harus sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Pemilihan penilaian yang tepat tidak hanya membantu siswa memperoleh informasi tentang hasil belajar, namun juga sangat bermakna bagi mereka. Teknik penilaian yang dipilih harus memberi kesempatan kepada siswa untuk mengetahui apa yang telah dicapai dan apa yang masih belum dicapainya. Yang keempat, mempertimbangkan kelemahan setiap teknik penilaian. Dalam menginterpretasikan hasil penilaian, guru harus mempertimbangkan kelemahan setiap teknik penilaian. Meskipun guru menggunakan jenis penilaian tertentu, informasi yang diperoleh sebenarnya hanyalah sebagian saja yang dicapai siswa dari target pembelajaran secara keseluruhan. Artinya, informasi yang diperoleh dari proses. Selanjutnya adalah teknik penilaian. Dilakukan dalam berbagai teknik untuk semua kompetensi dasar yang dipelajarikan menjadi 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek sikap. Jadi, penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, jurnal, selama proses pembelajaran berlangsung dan tidak hanya di dalam kelas. Jika tidak ada yang tahu atau belum tahu apa itu observasi, apa itu penilaian diri, penilaian antar teman, atau jurnal, ya, sini saya akan mencoba menjelaskan. Jadi, apa tadi? Penilaian observasi itu merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan format observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Yang kedua tadi, penilaian diri. Jadi penilaian diri itu teknik penilaian sikap, pengetahuan atau keterampilan yang dilakukan sendiri sebelum ulangan oleh peserta didik secara reflektif. Penilaian diri dilakukan dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kekurangan dan kelebihan dirinya dalam pencapaian kompetensi. Selanjutnya, penilaian antar teman. Penilaian antar teman itu merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan sikap dan perilaku keseharian peserta didik. Yang keempat, jurnal. Jurnal catatan atau jurnal pendidik. Jurnal pendidik adalah instrumen penilaian yang digunakan untuk menghimpun catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi, hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Selanjutnya, aspek pengetahuan. Nah, di sini aspek pengetahuan itu dibagi menjadi 3. Jadi yang pertama adalah tes tulis. Apa itu tes tulis? Tes tulis itu soal dan jawabannya tertulis berupa pilihan ganda, isian atau benar salah itu menjodoh-jodohkan dan uraian. Yang kedua yaitu tes lisan. Apa itu tes lisan? Tes lisan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru secara lisan, dengan cara berbicara langsung, dan peserta didik merespon pertanyaan tersebut secara lisan juga, sehingga menunjukkan sikap berani berpendapat. Jawaban dapat berupa kata, kalimat, maupun paragraf. Yang ketiga yaitu penugasan. Penugasan adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik yang dapat berupa pekerjaan rumah, baik secara individu ataupun kelompok, sesuai dengan karakteristik tugasnya. Aspek yang terakhir adalah keterampilan. Nah, aspek keterampilan ini dapat dinilai dengan berbagai cara. Cara yang pertama yaitu dengan cara
kinerja atau performance. Kinerja atau performance itu yaitu suatu penilaian yang meminta peserta didik untuk melakukan suatu tugas pada situasi yang sesungguhnya yang mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Terus cara yang kedua yaitu dengan cara penilaian project. Jadi project ini kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode dan waktu tertentu. Penilaian project dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasikan, kemampuan melakukan penyelidikan, dan kemampuan menginformasikan peserta didik secara jelas. Yang ketiga yaitu portofolio. Penilaian portofolio ini pada dasarnya menilai karya-karya peserta didik dengan individu pada suatu periode untuk suatu subtema. Yang selanjutnya yaitu poin F, konversi nilai pembelajaran. Konversi adalah kegiatan mengubah atau mengolah skor mentah menjadi huruf. Jika tidak ada kegiatan konversi ini, maka nilai tidak bisa diinterpretasikan. Konversi nilai dapat dilakukan dengan menggunakan MEAN. Yang pertama yaitu teknik pengolahan nilai. Yang kedua teknik pengolahan atau pengubahan atau konversi skor hasil tes belajar menjadi nilai. Yang ketiga yaitu konversi nilai dalam bentuk norma relatif. Dan yang terakhir yaitu konversi nilai dalam bentuk penilaian acuan atau patokan.